Utara Provinsi Sumatera Barat, sebuah wilayah yang berbatasan langsung dengan alamnya yang masih terjaga dan kehidupan yang tumbuh dari kesabaran masyarakatnya. Di antara lekuk perbukitan dan garis khatulistiwa yang membelah tanah kehidupan ini, terdapat satu kabupaten yang menyimpan harapan besar. Kabupaten Pasaman berada di antara perbukitan, sungai yang terus mengalir, dan kabut yang turun di setiap paginya. Masyarakat menjalani hari dengan apa yang mereka usahakan. Kampung Caniago, Nagari Ganggo Hilia. Kehidupan berjalan dalam kesederhanaan. Sawah digarap, sungai menjadi sumber kehidupan, dan lumpur menjadi tempat masyarakat menitipkan harapan. Di tempat ini, masyarakat menaruh mimpi pada satu komoditas yang akrab bagi kehidupan mereka. Namun harapan itu tak selalu berjalan mudah. Kegagalan datang berulang kali, panen yang tak sesuai harapan, hingga keraguan perlahan muncul. Hingga suatu hari, muncul sosok yang memilih untuk tidak menyerah. Seorang penyuluh yang datang bukan hanya membawa ilmu, tapi juga keyakinan bahwa setiap kegagalan selalu menyisakan jalan untuk tetap berinovasi. Dari lumpur yang sama, perlahan tumbuh harapan baru. Dan dari kampung inilah perubahan itu dimulai. Satu hari yang mengubah lumpur, Baluik bangkit. Didukung oleh di kaki pegunungan Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman tumbuh dalam kehidupan yang dekat dengan alam. Sawah terbentang, sungai mengalir tenang, dan aktivitas masyarakat berjalan seperti biasa setiap harinya. Pagi datang bersama kabut yang menyelimuti perbukitan. Langkah-langkah warga mulai memenuhi jalanan kampung. Suara air, angin, dan aktivitas kehidupan menjadi irama yang tak pernah berhenti di tanah Pasaman. Di wilayah yang berada di garis khatulistiwa ini, masyarakat hidup berdampingan dengan alam yang memberi harapan, sekaligus tantangan. Dari tanah yang subur, dari sungai yang menjadi sumber kehidupan, dan dari tangan-tangan yang terus bekerja tanpa kenal lelah. Di sebuah sudut nagari, sekelompok warga perlahan membangun harapan baru melalui budidaya balui. Namun perjalanan itu tak pernah mudah. Bagi Pak Fadlisa, semuanya dimulai dari coba-coba sederhana yang penuh ketidakpastian. Awalnya saya membudidaya belut secara alami. Yang pertama saya sendiri yang mencobanya. Tahu selama mencoba yang sendirian masih gagal. Sudah gagal itu, saya minta inovasi kepada penyuluh perikanan untuk bagaimana cara pembibitan belut yang bagus. Penyuluh perikanan langsung hadir ke tempat saya ini, yang tempatnya, lokasinya sudah saya persiapkan. Berulang kali kegagalan datang silih berganti. Belut yang dibudidayakan tak bertahan, dan harapan sempat mulai memudar. Namun dari kegagalan itulah, pertemuan antara pembudidaya dan penyuluh menjadi titik awal perubahan. Bagi masyarakat di Kabupaten Pasaman, Kampung Caniago Ganggo Hilia, Pak Ade Gusmal bukan hanya seorang penyuluh. Ia hadir langsung di tengah pembudidaya, mendengarkan keluhan, dan mencoba mencari solusi bersama dari setiap kegagalan yang terjadi. Awalnya budidaya belut ini kita lakukan pada tahun 2024. Namun ketika kita lakukan di beberapa kelompok, itu banyak sekali kegagalan-kegagalan.
dengan beberapa referensi yang kita gunakan dan kita aplikasikan di masyarakat, ternyata hasilnya belum memuaskan. Dari kelompok A gagal, kelompok B gagal, setelah itu kita coba lagi, gagal lagi, sehingga kita sempat berpikir dan berputus asa. Kenapa kok usaha belut ini begitu susah, begitu sulit, sehingga banyak masyarakat yang sudah mulai menyerah untuk melakukan usaha budidaya belut ini. Di tahun 2024, harapan itu mulai dibangun di tengah masyarakat Pasaman. Budidaya balui diperkenalkan sebagai peluang baru yang diharapkan mampu tumbuh di tengah kehidupan masyarakat. Namun perjalanan itu tak berjalan mudah. Berbagai metode dicoba, berbagai referensi diterapkan. Tapi hasil yang datang justru jauh dari harapan. Kegagalan datang berulang kali, hingga membuat mereka mulai putus asa. Jadi kondisi budidaya belut di lapangan itu rata-rata menggunakan metode konvensional. Metode konvensional itu mereka masih menggunakan media budidaya dari hasil fermentasi beberapa bahan seperti kotoran hewan, lumpur, gedebok pisang. Setelah difermentasi beberapa saat, kemudian ditebar benih belutnya, dan hasilnya juga belum memuaskan. Setelah ditebar seminggu, paling lama itu belut yang ditebar mati semua. Sehingga kita perlu inovasi. Kita mencari berbagai referensi, berbagai sumber, sehingga diperolehlah berbagai alternatif teknologi yang bisa kita terapkan di lapangan. Metode konvensional yang dianggap menjadi solusi ternyata menyimpan banyak resiko. Fermentasi media yang selama ini dipercaya mampu menumbuhkan hasil, justru menjadi salah satu penyebab gagalnya budidaya. Dari titik itulah, Ade Gusmal dan para pembudidaya mulai mencari jalan baru. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Gestur dan tatapan mereka terasa hangat, menunjukkan keseriusan tapi tetap menyenangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini? Saksikan Gosip Panas Selebriti, Senin sampai Jumat pukul 7:30 pagi. hanya di Garuda TV. Tanggal tua datang, selera harus tetap jalan. Kuliner hemat siap antar kamu makan enak, variatif, nikmat, dan tetap ramah kantong. Rekomendasi spesial untuk malam Sabtumu. Mereka menawarkan ayam goreng utuh berukuran besar dengan harga terjangkau, mulai dari 50 ribuan. Saksikan kuliner tanggal tua setiap Sabtu pukul 7:30 malam hanya di Garuda TV. Saya Nuda Tista mengucapkan selamat ulang tahun Garuda TV yang ke-3 tahun. Semoga di usianya yang ke-3 tahun ini Garuda TV terus tumbuh menjadi media yang terpercaya serta senantiasa memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Indonesia. Dirgahayu Garuda TV, teruslah mengudara untuk Indonesia. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Saksikan Garda Dunia setiap hari pukul 2:30 siang hanya di Garuda TV. Puluhan kegagalan yang pernah dilalui perlahan menjadi titik awal lahirnya sebuah gagasan baru. Bagi Pak Ade, kegagalan tak lagi hanya meninggalkan kecewa, melainkan menjadi proses untuk memahami kembali karakter alami belut itu sendiri. Dari berbagai metode konvensional yang telah dicoba, muncul satu pertanyaan sederhana.
Jika belut di sawah dapat hidup dan berkembang tanpa fermentasi, mengapa budidaya harus dibuat begitu rumit? Dari pencarian itulah inovasi Balui perlahan dilahirkan. Lahirnya inovasi Balui ini dilatar belakangi oleh beberapa kali kegagalan yang kita lakukan pada penerapan metode konvensional. Nah, dari kegagalan-kegagalan itulah kita jadi berpikir dan menganalisis dari mana sumber kegagalan. Dan ternyata salah satu sumber kegagalan adalah penggunaan media yang tidak tepat, karena fermentasi itu menghasilkan zat sampingan berupa zat metan, dan itu bisa meracuni belut yang kita budidayakan. Nah, beranjak dari situ kita mencoba mencari referensi-referensi lain baik di dalam maupun luar negeri, sehingga kita berpikir kalau di alamnya tanpa ada fermentasi belut itu bisa berkembang biak, kenapa kita tidak mengadopsi teknologi itu. Nah, beranjak dari situ kita mulai berpikir kenapa harus fermentasi. Akhirnya kita hanya menggunakan lumpur sawah saja 100%, kita siapkan wadahnya, kita tebar benihnya, tanpa harus menunggu berbulan-bulan untuk melakukan fermentasi, toh ternyata belutnya berhasil. Dari pemikiran sederhana inilah Pak Ade mulai membangun dasar dari inovasi Balui. Lumpur sawah yang selama ini menjadi habitat alami belut justru menjadi kunci dari metode baru yang mereka kembangkan. Bersama Pak Fadlisa dan para pembudidaya di Kabupaten Pasaman, berbagai percobaan kembali dilakukan di kolam-kolam sederhana. Tanpa fermentasi yang memakan waktu berbulan-bulan, belut yang ditebar mulai bertahan, tumbuh, dan memberikan harapan baru yang selama ini hampir hilang. Alhamdulillah selama Bapak Ade membina saya sampai sekarang, nampak hasilnya dari pertama sampai sekarang sudah banyak perubahannya. Perubahannya dari Bapak Ade itu sangat berfungsi bagi saya. Sebagaimana saya mencoba teknologi yang diberitahu kepada saya sama Bapak Ade, insya Allah mudah-mudahan hasilnya sangat memuaskan. Seiring berjalannya waktu, metode yang dikembangkan Pak Ade mulai memberikan perubahan di area budidaya. Jika sebelumnya proses pembudidayaan sering berakhir dengan kegagalan, kini para pembudidaya mulai melihat hasil yang berbeda. Pendampingan yang dilakukan secara langsung di lapangan membuat Pak Fadlisa dan kelompoknya perlahan memahami cara budidaya yang lebih sesuai dengan karakter alami belut. Oh, banyak bedanya. Yang pertama, saya mencoba sendirian pakai media. Yang pertama medianya batang jerami, kedebok pisang, kotoran hewan. Selama memfermentasikannya mulai dari 1 bulan sampai 4 bulan. Sudah itu siap itu dimasukin bibit, semuanya mati dalam 1 minggu mati semuanya. Jadi semenjak Bapak Ade mengusulkan fermentasi yang baru, insya Allah mudah-mudahan sampai sekarang ini cuman itu yang diterapkan untuk mempelajarinya. Sejak saat itu, metode Balui terus dikembangkan menjadi sistem budidaya yang lebih teratur. Pak Ade mulai menyusun pola pemeliharaan berdasarkan fase pertumbuhan belut, dari pemijahan, penetasan, pendederan, hingga pembesaran. Bagi para pembudidaya di Kabupaten Pasaman, penerapan sistem bertingkat ini tak hanya menjadi bagian dari metode budidaya, tetapi juga menjadi cara untuk mengurangi risiko kegagalan yang selama ini sering terjadi. Jadi sistem Balui itu merupakan akronim dari budidaya belut sawah sistem bertingkat. Bertingkat artinya bukan selain wadahnya yang kita modifikasi bertingkat-tingkat, itu dapat juga didefinisikan sebagai budidaya berbasiskan fase pertumbuhan belut itu sendiri. Jadi tingkat pertama pemijahan, tingkat kedua itu ada penetasan, tingkat ketiga itu pendederan, tingkat keempat itu ada pembesaran. Jadi itulah latar belakang nama bertingkat itu. Jadi kenapa kita buat berfase-fase atau bersiklus-siklus, itu dilatar belakangi oleh belut ini adalah hewan yang bersifat kanibalisme atau sering
memakan temannya. Jadi untuk mengantisipasi atau meminimalisir kanibalisme ini, kita harus melakukan penyortiran sesering mungkin. Kalau kita melakukan penyortiran sesering mungkin itu, kita mesti melihat bagaimana nanti ukuran belut yang kita budidayakan itu lebih seragam. Nah, semakin dia tidak seragam, maka kanibalismenya akan semakin tinggi. Jadi dengan bertingkat ini, kita antisipasinya agar menghasilkan belut ukuran seragam pada fase-fase pemeliharaan tertentu. Di tengah keterbatasan fasilitas dan proses yang panjang, inovasi Baluik tumbuh dari pengalaman langsung di lapangan. Dari kegagalan yang dialami para pembudidaya, muncul pendekatan baru yang tak hanya mengubah cara budidaya belut, tetapi juga memperlihatkan pentingnya peran penyuluh dalam mendampingi masyarakat. Di Kampung Caniago, Ganggo Hilia, pengetahuan dan pendampingan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses lahirnya inovasi ini. Dari sinilah peran penguatan sumber daya manusia dan pendampingan penyuluh menjadi salah satu kunci dalam mendorong perubahan di bidang sektor perikanan. Kami di BPP SDMKP memberikan peluang yang sangat besar sekali ya kepada seluruh elemen kami di BPP SDMKP, termasuk dalamnya para penyuluh-penyuluh di lapangan ya. Jadi kita memberikan kesempatan pada mereka untuk meningkatkan kapasitas mereka ya, baik melalui pendidikan ataupun melalui pelatihan. Kalau pendidikan tentunya kan meningkatkan grade mereka ya, dari pendidikan diploma, kemudian sarjana sampai bahkan pasca sarjana itu sendiri ya. Nah, ini akan menyiapkan mereka pola pikir mereka ke depan. Kemudian juga kalau pelatihan tentunya ini akan menambah kapasitas mereka, kompetensi mereka yang nantinya akan dibawa ke lapangan untuk melakukan pendampingan ya. Bukan hanya sebagai delivering informasi, menyampaikan informasi saja, tapi mendampingi secara utuh pelaku-pelaku kelautan dan perikanan di lapangan. Sehingga harapannya dengan pendampingan tersebut akan memberikan ruang gerak, akan memberikan produktivitas dan efektivitas dalam pelaksanaan seluruh program-program pemerintah saat ini untuk tentunya meningkatkan produktivitas kelautan dan perikanan itu sendiri. Ya, seperti salah satu contoh yang kita ketahui bersama ya, ada yang namanya Baluik ya. Jadi budidaya belut sistem bertingkat. Ini lahirnya inovasi tersebut kan sebenarnya adanya interaksi antara penyuluh dengan pembudidaya di lapangan. Melihat langsung kegiatan tersebut sehingga ada ide-ide inovasi-inovasi yang muncul yang tentunya melihat dari seluruh bisnis proses daripada pelaksanaan budidaya belut itu sendiri. Ini dikombinasikan kemudian dilihat efektivitasnya, dilihat bagaimana setiap proses daripada budidaya tersebut. Sehingga tentunya nanti berdampak pada peningkatan produktivitas daripada belut itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, metode Baluik perlahan mulai memberikan perubahan di tengah area budidaya yang sederhana ini. Pendampingan dan percobaan yang terus dilakukan membuat harapan itu perlahan tumbuh kembali di tengah masyarakat Kabupaten Pasaman. Dari kolam-kolam sederhana inilah, Baluik terus berkembang menjadi bagian dari perjalanan baru budidaya belut di Kabupaten Pasaman. Inti aktivitas Presiden, pertemuan khusus hingga kunjungan kenegaraan, melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Tugas pemerintah yang saya pimpin dan itu adalah tekad kami. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana, Senin hingga Jumat pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Kita sudah doakan, tapi belum datang juga hidayahnya. Bangun. Pak, nggak takut apa neraka? Saksikan Harmoni Indonesia setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV.
kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Inggris memiliki Queen Elizabeth Class, kapal hidup dengan bobot sekitar 65.000 ton yang mampu membawa puluhan jet tempur. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di Garda Terdepan. Saksikan Garda Dunia setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Pagi datang bersama aktivitas yang tak pernah berhenti di Kabupaten Pasaman. Di pasar dan rumah pengolahan, Baluik menjadi bagian dari kehidupan yang terus berjalan dari waktu ke waktu. Tangan-tangan warga membelah, membersihkan, hingga mengolahnya. Namun di balik aktivitas itu, kebutuhan terhadap belut terus datang silih berganti. Sementara, ketersediaannya masih belum selalu dapat terpenuhi. Teknologi Baluik ini kita rancang untuk seefektif dan seefisien mungkin, semudah dan semurah mungkin untuk diterapkan oleh pembudidaya di mana saja, baik itu yang punya lahan yang relatif luas maupun di lahan yang sempit. Jadi kita memang betul-betul menyiapkan paket teknologi yang efektif dan efisien dengan berbiaya rendah, cuman hasilnya semaksimal mungkin atau seoptimal mungkin. Di pasar-pasar tradisional, belut menjadi bagian dari kebutuhan yang terus datang dari waktu ke waktu. Sementara, di area budidaya dan rumah pengolahan, tangan-tangan mereka terus tetap bekerja, memanen, memijah, dan mengolah belut untuk menjaga usaha mereka tetap berjalan. Namun, hingga saat ini pasokan belut segar masih banyak didatangkan dari luar daerah, seperti Aceh, Palembang, dan Jawa Tengah, dengan jumlah mencapai 2 hingga 4 ton setiap bulannya. Sedangkan, hasil tangkapan alam di Pasaman sendiri, rata-rata baru mampu mencapai 300 kg per bulan. Di tengah kebutuhan yang terus tumbuh itulah Baluik perlahan mulai menunjukkan perannya. Produksi budidaya melalui metode ini pun mulai berjalan, dengan total produksi mencapai 246 kg dalam rentang Juli 2025 hingga April 2026. Namun, bagi Pak Ade, perjalanan Baluik belum berhenti pada hasil panen semata. Sebab, di tengah permintaan yang terus datang, ada satu hal yang kini menjadi fokus utama untuk menjaga keberlanjutan metode tersebut, pembenihan. Lalu, mengapa pembenihan menjadi langkah yang paling diprioritaskan? Karena di Sumatera Barat ini khususnya, di dataran tinggi itu memang ada yang wilayah beriklim sejuk, itu pernah diaplikasikan dan itu alhamdulillah berhasil. Dan ada juga di daerah pinggiran pantai, pernah juga diaplikasikan dan itu juga alhamdulillah berhasil. Karena memang teknologi kita ini setelah diuji multilokasi di beberapa tempat itu, kita juga harus menjalani beberapa tahapan. Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebelum teknologi itu disajikan ke masyarakat, itu harus memenuhi beberapa ketentuan, memenuhi syarat yang ditetapkan oleh kementerian yang sangat ketat itu syaratnya. Jadi setelah rekomendasi teknologi ini disahkan oleh kementerian, baru kita boleh menyampaikan teknologi ke masyarakat. Ke depan memang kita di sini akan lebih fokus pada usaha pembenihan belut sawah, karena yang pertama, permintaan pasar terhadap benih belut sawah ini sangat tinggi. Bahkan itu kita untuk memenuhi permintaan pasar itu sangat kewalahan. Permintaan pasar datang dari Sumatera Barat dan juga banyak dari luar Sumatera Barat. Sampai saat ini memang kita masih belum bisa memenuhi permintaan pasar. Sedangkan permintaan semakin hari antriannya semakin panjang. Jadi akhirnya kami kemarin sepakat mungkin untuk segmentasi pembesaran kita kurangi dan lebih fokus pada segmentasi pembenihannya. Dari area pembenihan inilah proses itu terus berjalan. Benih-benih belut yang dipersiapkan hari ini menjadi bagian penting untuk menjaga budidaya Baluik tetap berkembang.
Sebab, di tengah kebutuhan pasar yang terus meningkat, ketersediaan belut tak hanya bergantung dengan pembudidaya. Hingga saat ini, pasokan belut segar di Kabupaten Pasaman masih banyak didatangkan dari luar daerah, seperti Aceh, Palembang, dan Jawa Tengah. Di tengah kebutuhan pasar yang terus berjalan, pasokan tersebut menjadi bagian dari rantai distribusi yang membantu menjaga aktivitas pengolahan belut tetap berlangsung setiap harinya. Meski masih dikerjakan dengan cara yang sederhana, usaha pengolahan belut ini perlahan menjadi bagian dari sumber kehidupan masyarakat. Tak hanya untuk menghidupi keluarga mereka sendiri, tapi juga membantu perekonomian warga di sekitar yang ikut terlibat di dalamnya. Nama saya M. Syukur, usaha balut dari 2003 sampai sekarang lah. Datang belut tu macam-macam dari Aceh, Palembang, Jambi, Jawa. Buat selanjutnya butuh lebih banyak daikon, butuh karyawan. Ini tujuan ke depan menambahlah sampai 10 orang membantu keluarga sekitar. Di balik aktivitas yang terus berjalan di Kabupaten Pasaman, ada proses panjang yang tak selalu terlihat. Dari kolam-kolam sederhana, dari pertemuan kecil di tengah warga, hingga dari berulang kali percobaan yang dilakukan bersama. Perlahan, cara pandang masyarakat terhadap budidaya belut mulai berubah. Jadi peran penyuluh itu sangat strategis bagi pelaksanaan pembangunan kelautan perikanan, keberhasilan. Karena penyuluh itu satu sebagai edukasi, sebagai motivator bagi pelaku usaha, dan yang lebih penting lagi adalah penyuluh sebagai pemberi pesan-pesan pembangunan khususnya di sektor kelautan perikanan kepada masyarakat, dan bagaimana melalui pendampingan penyuluh memotivasi, mengedukasi masyarakat kelautan perikanan supaya berusaha menguntungkan, tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. Di balik perubahan yang mulai terlihat itu, ada pendampingan yang berjalan dari waktu ke waktu. Penyuluh hadir bukan hanya membawa pendekatan baru, tetapi juga mendampingi masyarakat saat proses itu diuji langsung di lapangan. Dari sinilah inovasi dan kebutuhan masyarakat perlahan bertemu dalam proses yang terus berkembang hingga hari ini. Lalu, seberapa penting sebenarnya peran penyuluhan dalam menjaga agar inovasi dan kebutuhan masyarakat dapat terus berjalan beriringan di lapangan? Nah, kemudian yang paling penting adalah bagaimana memastikan juga bahwa ada kerjasama tidak hanya penyuluh ya, berbagai lembaga pemerintah daerah, kemudian juga ada penghasil teknologi juga seperti itu. Di tengah aktivitas yang tak pernah benar-benar berhenti, proses itu terus berjalan dari waktu ke waktu. Dari kolam-kolam sederhana, dari tangan-tangan warga yang terus bekerja, hingga dari pendampingan yang tumbuh bersama masyarakat. Apa yang awalnya dimulai dari percobaan dan kegagalan, kini perlahan mulai menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Di Kampung Caniago, Nagari Ganggo Hilia, Baluik menjadi bagian dari kehidupan baru. Di balik perjalanan ini, ada sosok Pak Ade Gusmal, seorang penyuluh. Dan tak lupa juga tangan-tangan masyarakat yang kini menjadi pembudidaya. Bersama, mereka menjalankan harapan itu setiap hari. Dengan harapan, dukungan pemerintah terus hadir, agar langkah ini terus tumbuh dan mengalir lebih luas ke masa depan. Didukung oleh